Namaku Indah. Seorang perempuan sederhana, berusia 27 tahun. Sehari-hari aku bekerja di rumah seorang majikan kaya raya bernama Pak Arman. Seorang pengusaha yang dihormati di kampung. Pekerjaanku tak seberapa, hanya sebagai pembantu rumah tangga. Gajiku cukup untuk makan sehari-hari, tapi tidak pernah bisa menutupi kebutuhan keluargaku di desa. Ibuku yang sakit-sakitan, dan adik-adikku yang masih sekolah. Hari itu, sebuah tawaran mengejutkan datang dari Pak Arman. Dengan wajah tenang, namun tatapan menusuk. Ia berkata, "Indah, kalau kau mau menjadi istri keduaku, aku akan memberikan mahar 250 juta. Uang itu bisa membantu keluargamu. Kau tidak akan kekurangan apa-apa lagi." Darahku berdesir. Kata-kata itu membuatku terpaku. Aku tahu istrinya yang pertama adalah wanita anggun dan berwibawa, yang sudah memberinya 3 orang anak. Lalu, siapa aku? Hanya seorang pembantu miskin yang tak berdaya. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku menatap lenggit-lenggit kamar sempitku. Air mata menetes tanpa bisa kutahan. Hatiku berperang hebat antara harga diri seorang wanita dengan jeritan kebutuhan keluargaku. Aku teringat wajah ibu yang kurus karena sakit. Teringat adikku yang sering menangis karena tak bisa membayar uang sekolah. Ya Allah, ya Allah, apakah aku harus menjual kebahagiaan hidupku demi mereka? Apakah aku harus merelakan diriku menjadi istri kedua hanya demi uang? Bisikku dalam doa penuh sesak. Pilihan itu terasa bagaikan pedang bermata dua. Jika ku tolak, keluargaku tetap menderita. Jika ku terima, hidupku mungkin hancur tanpa cinta. Namun satu hal yang pasti, jalan di depan akan penuh air mata. Sejak hari itu, pikiranku tak pernah tenang. Tawaran Pak Arman terus ternjang-jang di telingaku. Setiap kali aku menyiapkan minum untuknya, setiap kali aku membersihkan ruang tamu, aku merasa tatapannya penuh maksud. Di sisi lain, adikku di kampung terus menelpon. "Mbak, uang sekolah kami sudah nunggak 3 bulan. Kepala sekolah bilang, kalau besok tidak bayar, kami tidak boleh ikut ujian." Suaranya lirih, hampir menangis. Dadaku serasa diremas. Tak lama kemudian, kabar dari ibuku datang. Penyakitnya semakin parah. Dokter meminta biaya besar untuk pengobatan. Aku hanya bisa terdiam, menggigit bibirku sampai berdarah, karena aku tahu gajiku tidak akan pernah cukup. Seolah ingin mempertegas tawarannya. Suatu sore, Pak Arman menyerahkan sebuah amplop tipis. "Ini uang muka. Anggap saja tanda keseriusanku." Ucapnya singkat. Di dalamnya ada beberapa lembar uang ratusan ribu. Tanganku bergetar saat menerimanya. Malam itu, aku menangis sejadi-jadinya. Uang yang selama ini kucari dengan bekerja keras, kini bisa kudapat hanya dengan satu keputusan. Tapi keputusan itu berarti menggadaikan kebahagiaan hidupku sendiri. Aku teringat wajah ibu. Aku teringat suara adikku yang bergetar meminta tolong. Apakah aku begitu rendah hingga harus menjual diriku demi uang? Atau justru ini jalan yang Allah beri agar keluargaku bisa selamat? Hati kecilku berontak. Tapi kenyataan menjeratku lebih keras. Godaan harta itu terasa begitu manis, namun berselimut air mata. Hari itu akhirnya tiba. Di sebuah ruangan sederhana, aku duduk dengan kebaya sederhana, pinjaman dari tetangga. Hatiku berdegup kencang, namun bukan karena bahagia, melainkan karena rasa takut dan hampa. Pak Arman duduk di depanku dengan pakaian rapi, wajahnya tenang, seolah tak ada beban. Di sampingnya ada saksi dan penghulu yang siap memimpin akad. "Saya nikahkan dan kawinkan engkau, Indah binti Abdullah, dengan Arman bin Rahmat, dengan mas kawin tunai 250 juta rupiah." Kalimat itu terdengar jelas, bagai palu godam yang menghantam dadaku. Pak Arman menjawab dengan lantang, "Saya terima nikahnya." Semua orang mengucap sah. Saat itu, air mataku jatuh begitu saja. Aku resmi menjadi istri kedua. Bukan karena cinta, bukan karena kehendakku, melainkan karena keadaan. Di kepalaku, wajah ibu dan adik-adikku berkelebat. Mereka mungkin sedang bersyukur, mengira aku kini bahagia. Padahal kenyataannya, aku merasa hancur. Setelah acara selesai, Pak Arman menyalamiku. Tangannya hangat, tapi aku merasa dingin hingga ke tulang. "Mulai hari ini kau milikku, Indah. Jangan khawatir, aku akan menepati janjiku." Ucapnya pelan. Aku tersenyum kaku. Padahal di dalam hati, aku menjerit.
Pernikahan yang seharusnya menjadi momen sakral penuh kebahagiaan, bagiku hanyalah sebuah rantai baru yang mengikat jiwa. Ijab kabul itu sah secara agama, tapi di hatiku terasa seperti hukuman yang tidak bisa kuelak. Malam itu, aku duduk di kamar besar yang kini disebut sebagai kamarku. Lampu redup menyala, wangi parfum memenuhi ruangan, tapi hatiku bergetar hebat. Aku menatap cermin, melihat wajahku sendiri yang pucat, dengan mata sembab, karena terlalu banyak menangis. Tak lama, pintu kamar berderit terbuka. Pak Arman masuk dengan langkah tenang, senyum tipis menghiasi wajahnya. Seolah malam ini adalah malam yang penuh kebahagiaan. Bagiku, justru sebaliknya. Aku mencoba menahan air mata, namun suaraku bergetar saat berkata, "Pak, saya mohon, beri saya waktu. Saya belum siap." Tapi permintaanku hanya dijawab dengan tatapan tajam, bercampur keinginan yang tak bisa kuhindari. Aku merasa tubuhku lemah, seolah tak berdaya menghadapi kenyataan. Malam itu, aku menangis. Bukan tangis bahagia seorang pengantin baru, melainkan tangis seorang wanita yang kehilangan kendali atas hidupnya. Tangis seorang istri kedua yang diperlakukan bukan karena cinta, melainkan karena hasrat. Setiap menit terasa panjang, setiap detik terasa seperti belati yang menusuk hati. Aku berusaha menguatkan diri, mengingat kembali wajah ibu, mengingat adik-adikku yang butuh biaya. Hanya itu satu-satunya alasan yang membuatku tidak lari dari kamar itu. Saat fajar menyingsing, mataku bengkak. Aku menatap lenggit-lenggit dengan tubuh lelah dan hati remuk. Ya Allah, beginikah jalan hidup yang kupilih? Beginikah harga 250 juta itu? Apakah ini takdir? Ataukah aku telah salah mengambil langkah? Malam itu menjadi awal dari luka panjang yang tak mudah sembuh. Hari-hari setelah pernikahan itu terasa seperti mimpi buruk yang tak pernah usai. Statusku sebagai istri kedua segera menjadi buah bibir di kalangan tetangga. Tatapan sinis, bisikan-bisikan menusuk, hingga cibiran kasar kerap kudengar. Kasihan ya. Tak, cuma jadi istri simpanan. Uangnya mungkin banyak, tapi hidupnya pasti sengsara. Aku pura-pura tak mendengar, tapi hatiku terkoyak. Lebih menyakitkan lagi, aku harus tinggal di rumah besar yang sama dengan istri pertama, Pak Arman. Setiap kali berpapasan, tatapannya menusuk seperti pisau. Dia jarang bicara, tapi diamnya penuh amarah. Anak-anaknya pun melihatku dengan wajah benci, seolah aku perusak rumah tangga mereka. Di meja makan, aku duduk di sudut, sementara keluarga utama duduk bersama dengan hangat. Aku merasa seperti orang asing yang tersesat di tempat yang salah. Pak Arman memang menepati janjinya. Uang 250 juta telah kuterima dan kukirimkan ke kampung. Ibuku bisa berobat, adik-adikku bisa melanjutkan sekolah, tapi hidupku kini serupa bayangan. Aku tak punya suara, tak punya tempat, hanya sekadar istri tambahan. Malam-malamku terus diliputi tangis. Aku tidak pernah merasa benar-benar menjadi seorang istri. Aku hanyalah pelengkap dalam kehidupan seorang pria yang sudah memiliki segalanya. Setiap kali aku bercermin, aku bertanya pada diri sendiri, apakah aku masih manusia yang punya harga diri? Atau hanya boneka yang dibeli dengan mahar 250 juta? Hidupku kini bagai terjebak di lorong gelap tanpa cahaya. Di awal, uang 250 juta itu terasa seperti jawaban doa. Aku segera mengirimkan sebagian besar untuk biaya pengobatan ibu dan melunasi tunggakan sekolah adik-adikku di kampung. Keluargaku menangis haru, mengira aku sudah bahagia. Mereka berkata, "Terima kasih nak, berkatmu hidup kami lebih baik." Aku tersenyum lewat telepon, tapi setelah itu aku menangis sendiri. Mereka tidak tahu harga yang harus kubayar untuk uang itu. Harga diriku sendiri. Setiap kali aku melihat angka di buku tabungan, hatiku justru perih. Aku sadar, uang itu bukan berkat, melainkan duri yang menusuk setiap malam. Duri yang membuatku selalu berdarah, meski orang lain hanya melihat keindahan luarnya. Pak Arman memang menafkahiku, memberiku pakaian bagus dan tempat tinggal mewah. Tapi tidak ada satupun yang bisa mengisi kehampaan dalam hatiku. Semua yang kusentuh, semua yang kupakai, terasa seperti belenggu yang mengikat leherku semakin kuat. Istri pertama sering menatapku
dengan senyum sinis. Suatu hari, ia berbisik lirih saat hanya kami berdua di dapur. Uang memang bisa membeli banyak hal indah, tapi jangan lupa, kau hanya dibeli. Itu bedanya aku dan kau. Kata-katanya menusuk tajam. Aku hanya bisa diam, menahan air mata agar tidak jatuh di hadapannya. Aku mulai menyadari, mahar 250 juta itu bukanlah anugerah. Ia adalah duri yang menancap dalam-dalam, membuat setiap langkahku penuh rasa sakit. Hari-hariku semakin berat. Rumah besar ini bukanlah istana, melainkan penjara yang penuh dengan luka. Setiap malam aku menangis diam-diam, menutup mulutku dengan bantal agar istri pertama dan anak-anaknya tidak mendengar. Namun, air mata itu seakan tak pernah berhenti. Aku sering duduk di teras sendirian, menatap bulan. Hanya pada rembulan, aku bisa bercerita tanpa takut dihakimi. Ya Allah, aku lelah. Aku ingin bebas, tapi aku terikat. Aku ingin bahagia, tapi jalan ini terlalu penuh luka. Pak Arman jarang peduli dengan perasaanku. Baginya, aku hanyalah kewajiban baru yang harus dipenuhi. Jika ia datang padaku, aku harus menuruti. Jika ia pergi, aku dibiarkan sendiri. Tidak ada cinta, tidak ada kelembutan. Lebih parah lagi, hubungan dengan keluarga utamanya semakin memburuk. Anaknya yang sulung pernah berkata langsung padaku, "Kalau bukan karena uang, ayah tidak akan menikahimu. Kau hanya perusak rumah tangga." Aku terdiam. Dadaku sesak. Kata-kata itu terus terngiang hingga berhari-hari. Aku mulai kehilangan diriku sendiri. Aku tidak lagi tahu siapa aku sebenarnya. Hanya seorang wanita yang rela menukar kebahagiaan dengan tangisan tak berkesudahan. Setiap malam, ketika semua orang terlelap, aku masih terjaga. Air mataku tak pernah kering. Aku merasa sendirian. Bahkan di rumah yang penuh orang. Di dalam hati, aku mulai bertanya, apakah aku bisa bertahan lebih lama? Atau suatu hari, aku harus memilih jalan untuk pergi. Hari demi hari berlalu, dan aku semakin tidak mengenali diriku sendiri. Dulu, aku masih bisa tersenyum meski miskin, masih bisa tertawa meski hidup penuh kekurangan. Kini, di rumah besar dengan segala kemewahannya, senyumku hilang, tawaku mati. Yang tersisa hanya tangisan dan kehampaan. Aku sering terdiam lama di depan pintu kamar, menatap jalan di luar pagar rumah. Ada keinginan yang membara di dalam hati. Lari, pergi sejauh mungkin, meninggalkan statusku sebagai istri kedua, meninggalkan segala belenggu yang mengikatku. Namun, setiap kali aku hendak melangkah, bayangan ibuku dan adik-adikku selalu muncul. Mereka kini hidup layak karena uang yang kukirim. Mereka percaya aku bahagia, padahal yang sebenarnya aku terpenjara. Suatu malam, aku memberanikan diri berbicara pada Pak Arman. Dengan suara gemetar, aku berkata, "Pak, izinkan saya pulang ke kampung. Saya ingin menenangkan diri." Dia menatapku lama, lalu tersenyum tipis. "Indah, jangan macam-macam. Kau sudah menjadi milikku. Semua yang kau terima sudah mengikatmu. Kau tak bisa pergi semudah itu." Kata-katanya membuat kakiku lemas. Aku sadar, bahkan untuk sekadar melepaskan diri, aku tidak punya kuasa. Malam itu, aku menangis lebih keras dari biasanya. Tangisku pecah, bukan hanya karena luka, tapi juga karena rasa putus asa. Ya Allah, ya Allah, sampai kapan aku harus bertahan? Sampai kapan aku harus hidup dalam belenggu ini? Dalam hati kecilku, aku tahu, keinginan untuk lepas semakin kuat. Cepat atau lambat, aku harus mengambil keputusan besar, meski resikonya akan menghancurkan segalanya. Aku sudah hampir kehilangan harapan. Sampai suatu hari, kabar dari kampung datang. Ibu yang selama ini sakit parah, akhirnya membaik. Bahkan mulai bisa berjalan lagi. Adik-adikku pun kini rajin sekolah, dan prestasinya membanggakan. Mendengar kabar itu, aku menangis sejadi-jadinya. Tapi tangisku kali ini berbeda, bukan tangis luka, melainkan tangis lega. Aku sadar, penderitaanku di sini telah membuahkan kebahagiaan bagi orang-orang yang kucintai. Namun bersamaan dengan itu, aku juga menyadari sesuatu. Uang tidak bisa membeli ketenangan hati. Mahar 250 juta yang dulu terasa seperti penyelamat, ternyata hanya pintu masuk menuju rantai penderitaan. Aku mulai belajar menerima takdir. Aku mungkin tidak bisa keluar dari rumah besar ini
sesuka hati. Tapi aku bisa memilih cara pandangku. Aku bisa berhenti mengutuk hidup dan mulai mencari arti di balik semua yang terjadi. Di malam yang sepi, aku berdoa dengan hati yang luluh. Ya Allah, jika memang jalan ini adalah takdirku, jadikanlah aku wanita yang sabar. Ajarkan aku arti ikhlas, agar air mata ini berganti dengan ketenangan. Seiring waktu, aku mulai menemukan kekuatan dalam diriku. Luka itu masih ada, tapi kini aku tahu, aku tidak lagi berjalan sendirian. Takdir, meski pahit, telah mengajariku arti pengorbanan, arti ikhlas, dan arti cinta yang sejati cinta seorang anak pada keluarganya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, aku bisa tidur tanpa air mata.